Anda ini cuma dengar-dengar aja. Makanya kata orang Arab itu kila wa qala kadza wa kadza. Saya mendengar katanya begini, katanya begini, katanya begini. Nah, gitu. Kalau Anda bicara logika itu di dalam sejarah semua kitab buku apapun selain Bibel ataupun Al-Quran. Iya, karena lo gila. Karena lo nggak mengerti bagaimana transmisi pewahyuan Al-Quran. Itu yang menunjukkan lo gila. Orang dasar lucu, orang Islam sendiri pun tidak meyakini Al-Quran itu turun dalam bentuk buku langsung ke bumi. Nggak ada. Nggak ada. Orang Islam sendiri pun tidak meyakini hal itu. Karena Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti sejarah. Anda sok-sok bicara soal sejarah, pewahyuan sejarah. Orang mendengar, orang dengar, itu baru benar. Ya memang seperti itu Al-Quran. Oh enggak, Anda bilang diturunkan, itu aneh. Lah memang Al-Quran diturunkan. Ini nih, Anda ini lucu ya. Anda naik ke sini, gini. Hari ini kita baca itu dicatat. Om naik ke sini, saya kasih tahu Om ya. Om siapkan satu obat mencret sama topeng ya. Karena kalau sudah mencret, minum obat mencret, tutup malumu pakai topeng. Ya, Anda itu lebih goblok. Siapa tahu? Enggak ada. Yang bodoh harus kalian. Di 1 Korintus 1:21 udah baca belum? Udah baca 1 Korintus 1 nomor 21 belum? Anda lebih goblok. Saya baca pun Anda tidak akan paham karena memang Anda dikuasai oleh coba Anda baca. Coba Anda baca ayo. Anda baca 1 Korintus 1 nomor 21. Ayo baca ayo. Ayo baca. Anda pintar kan? Baca 1 Korintus 1:21. Bacain dulu Haji Yesus, yang punya satu Yesus, biar dibaca. Anda kan pintar. Oke. Ayo bacakan. Oke, saya bacain di sini. 1 Korintus 1:21. Anda itu yang dikuasai setan. Sadar nggak? Buka ayatnya buka dulu supaya bisa dibaca bareng-bareng ya. Buka ayatnya. Ismail itu terlahir sudah diam. Iya bang, kita buka firman Ismail Tuhan itu abang. terlahir dari manusia menyembah. Iya, karena kalian terbiasa menghina Nabi, jadi wajar gitu. Kita baca ayat firman Tuhan abang ya. Baca ya. Baca. Semoga Bapak Jeyu ya dibolak-balik Tuhan, dijamah-jamah Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah ya tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya kebodohan penderitaan. Abang ini bodoh. Di sini tertulis lagi menyembah batu hanya tidak pernah dilihat, hanya tidak pernah didengar. Bagaimana orang percaya? Coba ini. Semua itu palsu. kami bodoh oleh karena Kristus. Tanya dulu bang, kami ini siapa? Saya mau percaya sesuatu, saya harus ketemu orang itu atau saya mendengar dia bercerita. Itu kami itu siapa? Itu baru benar. Iya siap Bang J. Bang J gini, itu 1 Korintus 4 nomor 10 Bang J. Ini kan firman Anda, kita dengar ini. Kami itu Lebih parah lagi itu. Sampah dunia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Siapa di sini kami ini? Karesteng, orang punya jalan sesat seperti itu. Karesteng. Salah, bacanya salah. Gini bacanya yang benar gini ya. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi Islam arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi Islam kuat. Ya. Kamu Islam mulia, tapi kami Kristen hina. Itu bacanya yang benar. Anda datang kita tatap muka sama-sama baru bisa. Kalau Anda cuma ngomong jauh-jauh dari layar, apa bedanya? Inilah ya orang yang tidak bisa membedakan sesuatu yang substansi. Kita bicara itu percuma. Karena apa? Memang percuma. Kita pakai logika, lo gila. Gimana? Anda mau pakai logika itu
Anda pakai logika tuh nggak ada kitab yang diturunkan, itu aneh, lucu sampai saat ini. Anda dengarkan yang tadi kita bilang, masa tidak Tuhan ada turunkan yang kitab dari meyakini langit? Nggak kitab mungkin. itu turun dari langit. Islam nggak Nggak meyakini mungkin. hal itu. Ya nggak mungkin Itu memang. tidak akan mungkin. Itu Anda cuma dengar cerita kisah Iya, sekarang atau yang di dicatat. mana- Karena Muhammad itu pengacau, dia membunuh orang untuk Coba ini mengajak orang, masuk muslim. orang ini bicara tanpa dalil, Begitu. tanpa data yang dia pakai congor. Ya, Memang karena benar Ini ya. agak sulit. Memang Anda betul. mau bicara apalagi pemerkosa. Memang betul. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang Jadi percuma. Dia nggak dengar, dia nggak dengar Bible-nya. Dia nggak dengar Bible-nya itu, Anda dia nggak tidak dengar. mengerti. berkeyakinan. Nah, ini memang ini nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang Nah, itu. berkeyakinan. Ya kayak si J ini, dia bodoh, cuman punya keyakinan aja. Dia nggak ngerti apa keyakinan dia, dasarnya apa. Dia nggak ngerti. Dasarnya iman. Begitu penulisan Al-Quran yang aneh-aneh, Aduh. begitu ditanya, Ya kau bahas, di sinilah Anda bahas mana tulisan Al-Quran yang aneh-aneh sebagaimana kami menyampaikan menunjukkan kepada Anda. Dengar dulu. Ini Bible kami tunjukin ke Anda sama-sama semua kita lihat. Mana Anda baca ayat Al-Quran satu? Nggak ada. Nggak karena ada. Anda tidak akan paham. Jadi percuma Anda goblok. Ya memang dan nggak kalau mungkin. kita ngomong sama babi Tuhan itu cuma satu. Babi mana paham? Babi Anda nggak bisa lebih paham. babi lagi. Nggak boleh. Ada itu setan iblis. Enggak, karena di dalam Al-Quran ada kerajaan surga. dikatakan Ingat itu, karena orang-orang Tuhan saja yang Anda tidak tersesat itu adalah lebih rendah dari hewan ternak. Hewan ternak itu ada babi, ada sapi, Tuhanmu ada saja Anda kambing. tidak tahu. Anda Itu. bilang diketahui oleh Bapak. Bilang, bukan bilan. Bilang. Bagaimana orang percaya? Bilang, bukan bilan. Pakai Kurang G, logika. kurang G. Pakai Bilang. logika itu sesuatu yang kita dengar, kita lihat, baru di situ orang percaya. Kau Itu lihat, nggak mungkin. kau percaya Jadi kalau kau lucu. punya napas. Kau bisa lihat napasmu. Jadi Kalau kau lucu. nggak bisa lihat napasmu, kau nggak percaya kalau kau punya Anda napas. Raja Yesus belum. Dengar, Anda bilang Udah begini. Raja Yesus belum. Bentar bang, kita uji Anda dulu. bilang begini, Muhammad siapa, uji Maria dulu, lahir uji siapa? dulu. Benar, Bang, uji Udah dulu, semua uji. kitabmu Uji. palsu, ingat. Jadi, Anda meniru yang Ya, ada diuji di dulu Bible bentar, di Pak Cuk. Perjanjian Bang, Lama. uji dulu. Bang Jayu, Lalu bentar, Bang. Anda bingung-bingung bagaimana caranya. Terus langsung Muhammad bilang, ini kita Kalian yang diturunkan dari bingung. langit. Bang, gini, Bang. Surah apa ketujuh. Bang. Wah, itu aneh Pak. Ya udah. Itu tidak akan ada orang percaya. Ya, Ingat. ini Bang Yeyu kan Kristen. Coba. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau diskusi, dia cuma mau Enggak, menyampaikan saya saja. dengan Anda tidak Mainan, mungkin. Karena Anda Ya sudah tidak Anda akan turun, karena Anda juga nggak ngerti apa yang kami paham. sampaikan Iya, tentang memang Anda Bible-mu. goblok. Jangankan Bang Jayu, Al-Quran, Bible-mu aja kau nggak ngerti. Mau sok-sokan. Al-Quran itu penulisannya banyak yang kacau. Nanti setelah Apalagi ditanya, Bible, apalagi ditanya Bible. baru dibilang, baru kitabnya banyak. Bible cuma satu. Sudah gini Bang. Abang kan Kristen, coba. Kitab itu otot botol. Coba abang Uji dulu. Bang Cilok Pak, uji dulu. Uji, Coba silakan. abang bunyikan apalagi- Yohanes 1 ayat 1, coba Bang. Apalagi pakai Bible. Apalagi pakai Kodok. Kau kan Kristen, coba kau lafazkan. Apa, Bang Cilok? 1 ayat 1, coba. Oh, Yohanes 1 ayat 1. Oke. Iya, coba dia suruh dia Bang, jangan dikasih lihat tulisannya. dikasih Coba lihat. dia kan Kristen, hafal nggak Oke. dia ayatnya? ya. Orang ini nggak mau diskusi, sumpah. Dia nggak mau. Ya, jadi Ya mainan. masa Dia nggak diskusi mau. dengan Anda setan gimana Anda Dia nggak mau. kita mau diskusi? Iya, dia Anda dia tidak mau paham? sama Bible setannya aja dia nggak mau. Anda tidak paham, Nah, nggak kita mungkin tahu, Bang, karena yang mana Anda pintar, yang mana enggak tuh kita tahu. Bang. Ya kalau nggak paham kasih paham. Aja ini. Ya, Kita coba orang Anda Kristen pahamkan tuh, kita kami, kita Anda lebih paham pahamkan Bible. kami tentang Bible. Coba Ayat ini kalau Anda menjelaskan paham. seperti ini, Ya kita coba, lebih coba, paham, ya coba. gitu. Kita mau dengar, ayo coba. Jadi itu beda. Coba kau baca 1 Korintus itu 4 nomor 10 Saya baru kau jelaskan. dengar, saya akan jelaskan kepada Anda pun tidak akan Anda mengerti itu pertama. Yang Ya, karena kedua, Anda nggak menafsirkan bisa. sesuatu itu Ya, karena ayat pikiranmu yang setan. mudah aja. Ayat Saya yang tanya mudah. Anda, kita bicara mudah. dari logika. Saya tanya Anda, mana ada kitab diturunkan? Coba Coba. kau bunyikan yang Kau dari tadi sudah kami jelaskan, tapi kau tetap ngotot di situ. Udah Muhammad kami itu jelasin, pemerkosa. dengarkan. Sudah kami Muhammad itu jelaskan. pemerkosa. Oh, itu Nabi penghujatan. palsu. Karena kau nggak Nabi punya palsu. data. Kau nggak Nabi punya palsu, data. bagaimana Anda percaya? Terus bilang ada kitab Sekarang diturunkan. begini, Di dunia saya bisa semua bilang, buku, saya bisa bilang orang kita Kristen masuk semua di- masuk neraka. Oke? Kita masuk di Gramedia tuh semua buku tuh ditulis. Yesus mengatakan semua Kristen masuk neraka. Ayo.
Tahu nggak? Orang Kristen semuanya bodoh. Yang percaya Bible semuanya bodoh. Suruh dia bunyikan Yohanes bodoh. 1 itu apa kitab apa ayat andalanmu, coba hafal nggak kau? Coba Ji. Nanti ditanya sama hakim. Kenapa kau bilang orang Kristen bodoh? Ini Pak Hakim, ini ada dalilnya dalam Bible mereka bahwa yang diselamatkan oleh Allah itu adalah mereka yang percaya oleh kebodohan pengabaran Injil. Nah, sekarang kalau kau ditanya sama hakim, mana Nabi Muhammad memperkosa? Kau apa yang mau kamu buktikan? Apa yang mau kamu buktikan? Pakai logika Anda. Apa yang kamu buktikan? Betul. Kalau Anda pakai logika itu tidak ada kitab itu. Nggak ada. Coba tol. Kalau kami digugat ya, kami digugat. Masa coba dia turun dari langit. Kami digugat, ya kan? Kami bisa sampaikan. Ini loh datanya, ada datanya dari Bible. Secara logika Anda berpikir tidak mungkin ada catatan yang diturunkan dari langit. Kami pakai logika, lo gila. Cuma beda K sama L doang. Tapi begini Bang, aneh. Gini Ustaz, dia tidak percaya Al-Quran diturunkan dari langit, tapi dia percaya Tuhan disunat. Ustadz botol, mati kau. Ustadz palsu, mati kau. Setan. Kau ini iblis. Gini, saya jadi ingat ini loh. Burung nuri tetangga itu kalau ngerocos pintar banget. Kayak begini, mirip burung itu. Orang ini nyerocos bodoh. Bodoh. Iya, mestinya gini Bang. Kita tuh harus tahu ini yang masuk Kristen tipe apa gitu. Jangan dikasih soalan yang berat-berat. Langsung kabur dia. Poteng botol itu. Kita kan yang mesti yang tahu ini levelnya begini. Biar agak lamaan jadi mainan. Betul jadi Bang. Kalau dihajar pakai yang tinggi-tinggi ya udah kabur dia. Tadi harusnya tanya dulu ya berapa panjang lebar salib yang dipakai Yesus ya. Itu dulu. Itu susah. Itu Oten kemarin kejang-kejang 30 menit loh tanya itu. Suruh membunyikan Yohanes 1 ayat 1 aja dia nggak bisa, nggak mampu. Gimana coba? Abu Adit, malam tadi 12 jam, 8 jam Oten gejak-gejak aja, belum pun. Oh, saya sempat nonton itu ketawa-ketawa. Bagus. Ya, baru Bang Palopo tinggal bakar-bakar terus kan. Masa kitab suci isinya tai semua katanya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Memang mereka ini untuk ditertawakan, bukan untuk dikasihani memang. Oten ini untuk ditertawakan. Tapi emang faktanya begitu. Ya emang iya, makanya untuk ditertawain bukan untuk dikasihani. Ya ini kalau tadi bisa ditahan lama dikit model-model welean Pak Lopo akhirnya mau berdebatkan, mau dibukakan Bible-nya gitu. Akhirnya dia mendengar sendiri dari kita, oh ternyata isi Bible tuh seperti itu gitu. Iya si William kemarin kan sampai bilang stop, jangan dibaca stop kan. Sebenarnya tadi malam ini Kang Chan yang kompor meleduknya Kang Chan. Iya. Manas-manasin. Gasnya dari Bang Palopo. Yang sumbang minyak sama gasnya. Tapi lihat ya, kalau 1 Korintus 4:10 ini kan ada 4:11-nya. Sampai pada saat ini, ya katanya kami lapar, haus, telanjang. Sama kayak Tuhannya. Aku bilang, kalian Kristen ini kan katanya paling kaya gitu, orang Islam itu miskin. Ya buktikan lah kalau kalian kaya, belikan baju yang bagus buat Yesus gitu. Kalau enggak kami nih kumpulkan duit ya, belikan baju yang paling mahal di muka bumi ini, tapi syarat kalian tolong pakaikan itu ke Yesus. Siap enggak teman-teman muslim? Kita bikin donasi beli baju Yesus. Pokoknya baju yang paling mahal di muka bumi ini berapa kita kumpul donasi. Yang penting Yesus dipakaikan baju. Mau nggak? Mau lah. Mau aja. Cuman Yesusnya di mana? Mau aja.
Nah, yang di pusatnya di mana itu? Nah, di situ di pusatnya kalau pakai pasti ke bawah-bawahnya pakai juga. Di Golgota. Nah, di situ kita pakaikan baju di situ. Nah, otomatis nanti di bawah-bawahnya juga akan dipakaikan itu. Ya minimal yang style 2024 lah, itulah. Aku lihat di internet nggak ada tragedi penyalipan di situ. Yang ada malah yang keluar tukang tambal itu. Gimana itu? Ah, itu salah itu. Informasinya salah. Kalau Bang Ustadz, kalau yang pemahamannya Ayo Jadi Pintar tadi itu apa ya? Kristen apa dia itu? Dia Kristen Makrifat kayaknya. Jadi lucunya begini Ustadz. Jadi di Lukas 2:11 itu dia nggak mau Sayyid di situ, maunya Rob. Loh, emangnya lu siapa yang bisa nentuin itu? Itu dia. Dia maunya Rob itu. Mereka memang suka begitu. Kita lihat sejarah ketika mereka sama Katolik perang. Apa itu? Mereka caplok semua yang dimiliki Katolik, ya kan? Gereja katedralnya diambil, kitabnya diambil, lalu mereka rubah dari 73 jadi 66. Ayo, teman-teman Kristen, ayo diskusi santai. Pada mulanya santai. Saya juga. Kejatuhan. Siap ya, kita open donasi ya buat beli bajunya Yesus. Bang Haji, undangan temen. Iya, Pak Haji ini banyak ternak oten dia. Banyak ternaknya dia, Ustaz. Iya, betul. Iya, tapi mungkin pada pelantar pelintir di bawah, mungkin dia masih lihat-lihat kayaknya dia. Masih lihat-lihat karena kalau udah ada Abah Iksan biasanya dia kagak mau, ada Abah Iksan sama Abang Datuk, dia pasti mencret, dia kabur. Jadi Bang, saya mohon izin dulu saya turun apanya. Mau kemana, Haji? Ya ini saya tadi mau bertanya sama yang dua orang itu oten itu. Tapi udah turun kayaknya semua, Bang. Ya, kalau naik bawa dua ya. Tanya tadi bilang waktu pesta Rukiah penyaliban Yesus ini yang nombak mereka ini, yang bunuh mereka ini apa orang berjasa atau orang yang berdosa? Cuma itu, Bang, karena mereka ini cuma cerita logika. Saya mau juga tanya logikanya itu kayak gimana? Waktu itu yang jawab Agus nanti malam itu. Oh iya, Bang. Agus kacau Agus. Agus. Ini mainan satu lagi mainan. Lanjut saya turun dulu, Bang. Ya. Ini mainan Bang Adit. Warahmatullahi wabarakatuh. Mainan Bang Adit. Ya, Dismas, Anda Kristen ya? Selamat pagi. Oh, ya. Tapi teman-teman Muslim jangan berharap benar ya jawabannya dari Dismas ini ya. Katanya Muslim ya. Kan itu enggak, oten dia. Iya, sudah mulai. Muslim. Ya, tapi jangan berharap benar jawabannya ya. Ya, udah mulai malu ya. Muslim udah mulai malu sama dia. Yesus Kristus. Oh iya. Oh, itu Muslim. Jangan berharap benar jawabannya dari dia. Ya, kucluk. Bang, ya. Apa masalah Yohanes 14 ayat 6 tuh, Bang? Ini dari Malaysia. Ya. Tapi jangan bagaimana takut, Bang. Orang di Bible-mu udah dirubah ya? Kata Allah udah nggak ada ya? Bang, sebelum itu enggak, saya tanya dulu. Tidak akan menghujat kitab enggak, saya tanya di kitab yang Anda pakai di Malaysia udah nggak ada kata Allah di situ? Lain. Lain nggak ada ya? Tidak payah takut kepada saya. Loh, kok takut orang ngomong? Bukan takut kitanya. Kitabmu. Sebentar, saya ingin tahu. Kami di sini ingin tahu. Apakah kitab yang Anda pakai sudah nggak ada kata Allah di situ? Apa, Bang? Apakah kitab yang Anda pakai sudah tidak ada kata Allah di situ? Oh, kalau kitab saya yang pakai dalam bahasa Inggris itu memang tidak ada kata Allah, ada kata God. Oke. Kalau saya guna dalam bahasa Indonesia, jangan Allah. Jangan pakai bahasa Indonesia. Saya tanya kitabmu.
Saya bukan tanya kitab Iya. di Indonesia. Ya. Jadi Kalau jadi dalam mayoritas bahasa kitab di original, Malaysia udah nggak pakai kata Allah. Oke? Kalau dalam bahasa Indonesia masih pakai kata Saya Allah, Bang. bukan tanya Indonesia, kami pun tahu Indonesia masih pakai. Yang saya tanya di Malaysia. Terus kita Ditanya pandai. apa? Jawab Pakai apa kitab ini yang si Dismas ini? Indonesia, Bang. Dismas. Ya udahlah, kalau kami tanya apa, kau jawab apa, kayak orang apa tuli gitu kan. Mabok dia tadi di tanya aja ke saya, tanya ke saya. Ya udah, Dismas tanya saya. Di Indonesia. Dismas tanya ke saya soalan. Silakan Saya tanya, jawab dulu. sila bertanya. Hah. Di Malaysia kami pakai kitab yang dicetak di Indonesia. Alkitab tidak ada yang dicetak di Malaysia. Makanya So, guna kata penggunaan Allah. kata Allah itu masih ada yang dipegang oleh umat Kristen yang ada di Malaysia. Ada, Bang, ada. Nah, bagaimana tanggapan pemerintah soal kasus itu, pelarangan penggunaan kata Allah dalam Bible? Nggak dijalani? Setengah negeri dibenarkan, Bang. Di setengah-setengah negeri tidak dibenarkan. Setengah-setengah negeri dibenarkan, Kalau di setengah Sabah dan negeri Sarawak dibenarkan. maksudnya boleh pakai. Di Sabah dan Sarawak dibenarkan menggunakan Alkitab yang berbahasa yang ada perkataan Allah. Oke. Jadi pada intinya sudah ada ya himbauan dari pemerintah untuk tidak menggunakan kata itu, tapi di sebagian tempat masih menggunakan gitu. Sudah. Coba perbaiki dulu itu mau apa jaringan itu. Oke, kita sapa dulu ya yang baru datang. Bang Andi Nesia. Selamat Bang. pagi, selamat bergabung. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, Bro. Ya, selamat pagi. Islam apa Kristen, Bang Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Andi? Iya, yang saya sampaikan adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke. Dismas bertanya ke saya. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu apa masalahnya? Apa? Maria kawin. Kan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes kenapa jatuh? Kamu bawa di screen kamu tuh Yohanes 14 ayat 6. Apa masalahnya? Saya di bawahmu. Ibu Hadid di bawahmu. Terus Kamu ni Anda kanak-kanak bertanya kah, ke dewasa saya. kah? Hah? Abu, kau ni dewasa kah kanak-kanak? Nah, gimana Coba rasanya kau lihat ketika screen kita di tanya sana. apa, kau jawab apa? Nggak enak kan? Nggak enak kan? Di screen kamu, screen besar kamu ada tertulis Yohanes 14 ayat 6. Apa masalahnya? Kalian berarti saya, host, gitu ya. Nah, kalau kamu ke saya, gitu. Saya nggak ada Yohanes 14:6 di saya. Oh, yang di screen besar tuh, Bang. Nah, gitu. Yohanes- Soalan tuh harus benar ya. Apa masalahnya saya tanya? Tanya ke hostnya. Ya, Saya pun nggak jadi tahu. gini, Yohanes 14:6 ini dijelaskan Kristen menyembah jalan aspal. Mana ada, sembah. Bang? Oke. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sing ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, betul? Betul. Nah, apakah Jadi jalan apa adalah masalahnya? tujuan? Apakah jalan adalah tujuan? Bukan, Yesus adalah jalan, bukan tujuan. Tujuannya siapa? Penyembah jalan bener. Bukan, Yesus tidak berkata aku mempunyai jalan atau aku menunjukkan jalan. Yesus berkata aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu Kalau al-haq, Yesus, ya. hidup itu Ya, siap, al-hayat. Jadi Nanti dulu. Yesus jalan. Yesus Catat ya. nanti Catat dulu. ya. Ya, saya mau catat atau gimana sih? Saya catat Yesus adalah jalan. Al-haq dan sip. Saya catat nih. al-hayat, Bang. Al-haq Siapa dan yang al-haq al-hayat. dan al-hayat? Itu nama-nama Ya, Tuhan, al-haq dan Bang. al-hayat. Ya, siap. Ya, Nah, sekarang Yesus. saya tanya, apakah abang menyembah Yesus? Oh ya, Bang.
menyembah jalan. Bener Oh, itu. bukan begitu pengertian bang. Lucu Ulangi kamu lagi, nih. ulangi lagi. Apakah Yesus itu jalan? Adalah jalan bang. Iya, kebenaran terus dan apakah abang hidup. menyembah Yesus? Apakah Jalan abang itu menyembah bukan Yesus? jalan raya bang. Jalan itu dialah satu-satu keselamatan. Iya. Ya, apakah abang menyembah Yesus? Ya. Menyembah jalan bang, apa bener? Nggak ada masalah. Abang menyembah jalan nggak apa-apa. Abang ini kenapa menyembah Itu jalan? bukan jalan Ngapain? raya Nggak ada bang. kerjaan. Itu bukan jalan kereta. Aduh, lucunya kamu. Siapa Bang yang bilang waraslah jalan raya, jalan kereta? sedikit. Siapa yang bilang Al-haq jalan raya? dan Siapa? hal hayat bang. Tidak habis tuh ayat. Kebenaran al-haq, hidup al-hayat. Ya. Artinya itu nama-nama Ya, Allah. hidup. Yesus adalah Allah. Al-haq dan Ya. al-hidup, al-hayat. Ya, udah. Uy, Ya, bahaya sekarang abang tuh menyembah bang. Yesus. Baca Ya, siap. ayat Apakah abang 7 menyembah bang. Yesus? Baca ayat Iya. 7. Apakah abang menyembah Yesus yang adalah jalan? Iya. Makanya baca ayat menyembah 7. jalan, Bang. Benar berarti. Bang ini nggak ada kerjaan. Itu bukan jalan kereta bang. Kang Chan. Lucunya. Kang Chan, tahu nggak di zaman itu, Mengapa kadrun-kadrun ini lucu? sudah ada Itu bukan jalan perintah. raya. Dengarkan, untuk bikin marka jalan, marka jalan. Iya, di zaman itu sudah ada perintah bikin marka jalan. Jadi ada di situ belok kanan gitu kan, belok kiri, kurangi kecepatan. Sudah ada di zaman itu. Coba baca Yeremia 31:21. Oke, nanti dulu 14 ayat 6 belum Yeremia habis berapa? lagi. Yeremia Jangan berapa? lari ke ayat Yeremia lain. 31:21. Ini aneh bin Lari ajaib dulu, bin kita Satu. Ntar selesai jalan nih. 14 Diam ayat dulu, diam dulu. 6. Ini masih berkaitan dengan jalan. Kamu saya tahu Sabar. kamu Saya bacain ya. skip dari Yeremia 3 Bang santai ini firman Tuhan abang nih dengerin. Iya, Yeremia 31:21 dengar baik-baik. Saya Abu Hadin ngomong kalau ngomong saya Abu Hadin harus ada data, nggak boleh nggak ada data. Hawa Abu Hadin ini. kita belum selesai 14 ayat 6. Dirikanlah Ngapa bagi lari iya ke sebentar. Yeremia? Diam dulu, diam. Ini bacain dulu. Ini ayat ini firman Tuhan santai. Iya. Santai. Coba. Ya, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Nah, bener ada. Terus baca terus. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Terus. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah Ini kayaknya kita Polantas dibawa ke situ. Fotonya kamu. Ada kitab Polantas nih ya. Kita baru tahu ada kitab Polantas nih ya. Ayo. Itu perintah ya. Coba lihat itu. Kadron. Bayangkan ya, di zaman itu ya, di zaman Bang, itu itu. tidak kaitan bang. Yeremia Bukan, dengan coba. Yohanes Saya tidak curiga ada ini, kaitan, saya Bang. curiga. Tentara Aduh. Romawi itu Polantas itu, saya curiga itu. Bang, abang tiap Jalannya hari Yesus. berdoa, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya kamu Kang mau Chan tengok jalan baru raya? lihat kan ayat itu kan? Bang, Iya, dalam itu abang jalan. selalu berdoa, Iya. tunjukkan Perhatikanlah kami jalan yang lurus. jalan Adakah raya jalan itu baik-baik. jalan raya, jalan kereta. Adakah kamu suruh tunjukkan jalan Yeremia kereta yang 31 nomor lurus? 21. Bang, Ada itu. Yeremia itu namanya kitab Polantas. abang selalu berdoa, tunjukkan kami jalan yang lurus. Adakah kamu suruh tunjukkan jalan kereta yang lurus? Teman-teman, Jangan ya, bengkang-bengkok. di Bible sekarang ada namanya kitab Polantas ya. Harus catat itu ya. Tunjukkan jalan yang Yeremia lurus. 31, Maka Yesus 21. berkata, akulah jalan, itulah Semalam jalan ayat-ayat yang tai, sekarang ayat-ayat lurus. Polantas. Gimana nih Bibu Iya. nih? Saya curiga Mana nanti ini? ada SIM di situ. Boleh punya SIM. Abang, satu hari Abang tahu 5 ada ayat-ayat tai kali ya? bilang Ada, tunjukkan udah tahu saya tahu. ini jalan yang lurus. Maka Yesus berkata, akulah jalan. Kitab Polantas. Maka Yeremia ikut 31:21. Yesus. Abang nih membantah Bible sendiri. Abang nih kenapa? Jangan membantah Bible sendiri, Bang. Abang nih. Bible sendiri. Sudahlah bang, Gimana sih? korang tiada ilmu nih, korang lucu-lucu.
jalan ditutup jalan kereta. Baru naik. Gak sopan abang ini lucu korang. Belum dewasa. Nikmati lah masih jamuan kita ini. kanak-kanak. Badan sudah dewasa Jadi, tapi jalan. otak masih kanak-kanak. Coba Bang jelaskan kami dulu kita Polantas itu maksudnya apa Bang? Otak masih Bang Dismas. kanak-kanak tidak paham. Coba jelaskan ke kami dulu, jelaskan ke kami dulu. Ya itu kita Polantas itu gimana? Yeremia 31:21. Coba Gini Abang loh, jelaskan ke Bang kami. Adin. Itu tidak ada kaitan Gini loh, dengan Bang. Yohanes 14 Iya, ayat enggak. 6. Jangan Udah gak usah. Yohanes 14:6 udah dihapus, di skip. Sekarang Yeremia 31:21. Bang Palopo ganti Yeremia 31:21. Ayo. Jadi Terus Anda Yohanes jelasin. 14 ayat 6 sudah angkat bendera putih lah kan? Iya, angkat bendera putih. Oke, terima kasih. Selesai. Kita Sudah, jumpa jalan. lagi Yeremia Iya, nanti. sudah. Saya sambung Jalan. Anda menang ya. Anda menang. Al-Haq dan Al-Hayat. Iya, udah Anda Siapa menang. Al-Haq dan Al-Hayat? Allah. Yesus berkata dia Kau adalah kayak anak Al-Haq kecil ya? dan Anak kecil. Al-Hayat. Masa orang Ini tua dibaca gitu? dulu, dibaca nih. Ini dibaca dulu, dibaca. Baca dulu ya. Baca. Nah, Kabur. Kita Ada Polantas. rambu-rambu. Polantas. Aduh, kita berambu-rambu. Baru Berarti ini Yohanes kayaknya ini. Baru dengar saya sekali ini. Iya. Malu lah, masa kitab jadi Polantas nanti bikin SMP 2 umum. Coba apa maksudnya ayat itu kayak gitu itu ya? Nah, ya itu. Kitab suci apa kayak gini nih? Firman Tuhan apa kayak gini? Coba. Gimana? Coba baca. Kan Bang bacakan, keras-keras Bang. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, ya. Semoga teman-teman Kristen ya diberikan dibulak-balik di jamah-jamah Tuhan. Inilah firman odong-odong ya. Demikianlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu. Dirikan. Oh, mana. Bang, Iya, dibacanya dirikanlah jangan. bagimu. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikan jalan raya baik-baik. Jalan raya. Ya. Itu dia. 3 pribadi, 1 hakikat. Bang Palopo di bawah tulisnya, 1 Bang. hakikat. Ya. Bang, Ya. orangnya suruh bikin SIM B2 umum Bang, biar masuk tambang sekalian gas. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, nanti nabrak ya. Lihat jalan yang telah kau tempuh. Nah, tanda seru di sini, tanda seru. Iya, Bang. Ya kan saya mau nanya Haji mau nanya dulu ini Haji ini gimana sih? Kan suruh dirikan rambu-rambu jalan. Ya. Betul Ji. Betul. Pasanglah tanda-tanda jalan. Iya. Kenapa yang suruh diperhatikan jalan raya? Bukan itu dia. Tanda dan rambu. Berarti Kristen ini harus nyembah aspal. Ya. Harus nyembah aspal. Harus nyembah aspal. Pasang rambu-rambu. Oke. Jadi korelasi antara Yohanes 6:14 tadi dengan Yeremia 31. Korelasi itu connect ya. Korelasi ya, 3 pribadi 1 hakikat. Lampu merah, lihat tuh. Ya, lampu merah, 3 pribadi 1 hakikat. Ulang lagi Bang, ulang lagi dari atas lagi, seru. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik. Ya, nah ini perhatikan jalan raya. Makanya teman Kristen harus nyembah aspal. 3 pribadi 1 hakikat. Lihat lampu merah ini, lampu merah. Ya. Awas kau kejeblos. Perhatikan jalan raya itu. Ya. Jadi mereka terjebak di jalan yang bercabang. Kita pengabuk aneh-aneh kok jalan-jalan. Itu di kitab mereka kok, bukan di. Jadi gini ya itu ya. Kenapa harus ada rambu-rambu dan harus ada tanda? Jalannya nggak lurus, usah ada buadin. Nggak lurus jalannya, belok-belok. Iya. Terjebak di persimpangan. Iya.
Kalau belok kanan ada rambu-rambu. Iya, karena ini rambu-rambunya ada yang gabrol gitu ya, ada yang ke kanan tapi beloknya ke kiri rambu-rambunya ya. Suruh buat lampu lalu lintas, suruh buat signage. Yang diperhatikan malah aspal. Iya, masuk lo ke dalam lubang. Akhirnya tersesat di Roma 14 nomor 9. Ditubruk domba, dibawa kawin. Aduh, tersesat akhirnya di Roma 14 nomor 9. Nyusep udah tersesat. Masa yang begini makanya kitab suci, disuruh kembali kan gitu. Jalan yang telah kau tempuh, kembalilah. Kalau mentok balik. Yakni jalan yang telah ditempuh, yang telah kau tempuh, kembalilah. Ya, daripada kau tersesat, kembali, putar balik ya, putar balik. Ini suruh putar balik. Perboden bagus untuk dibahas ya. Iya. Perboden. Iya, takut nabrak ini. Daripada tersesat kau kembalilah. Hai anak-anak. Jadi ceritanya keluar kota, terus disuruh kembali lagi ke gua. Baca sampai habis, terus disuruh. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Kembali ya, suruh kembali ya. Kembali nih ke kota-kotamu ini. Nih kembali. Ambil SIM dulu, ambil SIM. Lanjut. Ambil SIM sama STNK ketinggalan. Ya, berapa lama lagi engkau mundur maju? Suruh mundur maju ini. Latihan. Ini. Ya gimana nggak tersesat coba? Orang suruh belajar ya kan, suruh belajar rambu-rambu malah mundur maju ini. Ya, makanya dia disuruh kembali. Ini sama dengan kita ini, jalan ada lalu buat SIM. Berapa lama lagi kau buat SIM? Maju mundur terus. Nggak beres-beres buat SIM. Mundur maju ini. Berapa lama lagi engkau mundur dan maju di sini? Hai anak perempuan yang tidak taat. Kena tilang, tidak taat. Kena tilang. Iya. Ya, sebab Tuhan menciptakan sesuatu. Ini ditilang sama Tuhan ini. Iya, mantap. Ditilang karena dia mundur maju, nggak jelas, makanya disuruh kembali. Putar balik ini, suruh putar balik. Ya, teman-teman. Bang, baliknya karena lanjut dulu itu dibonceng, bang. Lanjut dulu ayatnya itu. Yang mana? Lanjut dulu lah. Tadi sampai mana? Aku jadi lupa lagi ya. Tolong jangan dipotong-potong ya, jangan dipotong-potong firman Tuhan. Jangan dipotong-potong. Oh ya, nanti Tuhan marah ya. Oke. Kena tilang. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Hai anak perempuan yang taat. Tidak taat. Yang tidak taat. Firman Tuhan jangan dipotong-potong. Iya. Ya, sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri ini. Di negeri perempuan. Apa yang baru? Lanjutkan apa yang baru? Ya, yang baru di negeri perempuan. Di negeri itu titik 2 di negeri. Iya, titik 2. Terus perempuan merangkul laki-laki. Dibonceng. Dibonceng. Lagi bonceng. Aduh, lagi boncengan. Iya, merangkul laki-laki ya. Dia tersesat, suruh balik lagi, ditilang sama Tuhan ya. Di sini ya. Tahu-taunya dia dibonceng. Lagi dibonceng ternyata. Betul. Lagi dibonceng merangkul. Si Kangchan, Kangchan pinter banget. Karena maju mundur. Iya, itu bahaya tuh. Rangkul laki-laki, maju mundur, bahaya. Ditilang. Lagi bonceng perempuan, maju mundur, apa maksudnya si laki-laki nih? Ya, makanya kena tilang dari Tuhan. Helmnya udah dipotong belum nih? Udah dipakai belum? Nggak pakai helm, makanya kena tilang. Oten, udah dipotong belum helmnya, weh? Gini. Bawa motor tuh pakai helm, bukan pakai sarung. Malah pakai sarung. Kena tilang lah. Iya benar. Iya benar. Iya, Oten gimana ini? Kok naik motor pakai sarung bukan pakai helm?
Ya aduh, kitab Polantas. Ya Allah. Kitab Samsat kayaknya lebih tepatnya ya. Maksudnya apa ini Ustaz ya ayat ini? Bingung juga saya. Ya itu Nah, itu menceritakan maksudnya apa ya? tentang apa namanya, mereka ini nggak punya SIM. SIM yang harus mereka urus itu adalah SIM I. Apa SIM I? SIM ilmu, gitu lah kan? Ya, iya, ini jelas ya. Ya, jadi teman-teman Kristen semua harus nyembah aspa ya di sini ya. Iya. Bikin SIM-nya belum ada juga atau SIM B2 umum kan belum ada. Yang di bawah itu mobil atau apa itu? Udah motor lah, pastinya motor karena boncengan. Nggak bisa merangkul, nggak bisa boncengan bunda ini. Iya, maju mundur pula. Nggak pernah naik mobil aja. Iya. Jadi itu laki-lakinya sengaja tuh dia ngegas rem tiba-tiba ngas rem. Jadi gitu kayak maju mundur. Nah, maju mundur ya. Iya. Tapi dia pakai sarung loh, nggak pakai helm. Iya, nggak pakai helm bahaya, makanya kena tilang. Keresteng pakai helm. Udah disunat belum itu, Jangan pakai sarung ini naik motor ya. Mereka itu pakai SIM B1. Haji, yang lucu itu adalah yang ditegur oleh polisi kok anak perempuannya, Haji. Hai anak perempuan yang tidak taat. Nah, ini dia. Perempuan tuh yang yang ngendarai laki-laki di depan dia. Kenapa saya yang di Tadi itu pengennya aku kayak gini lah Bang. Jadi jangan suruh dia pergi. Nah kita bacain semua. Jangan dilawan. Orang dia. ini juga baru nemu. Gara-gara jalan. Baru nemu ya. Iya. Oh, ini korelasi nih, bagus ini korelasi nih. Iya. Kan saya di Alkitab Sabda, terus di pencarian universal ketik jalan. Nah, jangan muncul semua kata-kata jalan. Nah, ketemulah di situ Yeremia 31. Waduh. Coba ketik tai, muncul semua tai-tai semua di situ. Baca cakep ini cakep. Nah, di Amsal 14:12 di situ disebutkan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, itu salah. Makanya perlunya ada didirikan rambu-rambu kan gitu. Rambu-rambu itu penting supaya jangan dia sangka lurus padahal maut ujungnya. Di Amsal 14:12. 14:12. Coba Amsal 14:12. Amsal. Nah, jadi korelasinya Yohanes Amsal berapa? 14:12. 12. Jadi bisa dibikin satu rangkuman tuh kan. Nah. Ada jalan yang disangka orang lurus. Nih apa nih? Agak lain ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Orang lurus kok apa? Orang gila? Maksudnya ada jalan yang disangka orang lurus gitu. Oh, ada jalan yang disangka orang lurus. Ya, Tetapi ujungnya menuju maut. Wah, dia celaka. Makanya Nyungsep. Iya, itulah perlunya didirikan rambu-rambu jalan gitu. Jadi nanti kita bikin satu kitab ya. Di dalamnya ada Yohanes, ada Yeremia, ada Amsal. Kita beri nama Kitab Polantas. Pas itu pas. Ya. Bang Palopo, ini bisa dipiralkan juga kayak kemarin Ratu Pantai Selatan tuh. Iya, Yohanes berapa jalan itu? Yohanes berapa ya? Yohanes 14 ya, 6. Apa ya? Kebenaran. Iya. Masa lu Haji tiap hari lu lewatin. Nah, tapi nanti di Heskel 1:17 mereka itu tersesat di 4 jurusan. Oh, Yeskel 1:17. 1:17, oke. Kalau mereka berjalan, mereka menuju ke 4 jurusan, ya, mereka tidak berbalik. Kalau berjalan. Kalau versi yang AYT, ketika berjalan, roda-roda itu dapat berjalan ke 4 jurusan dan tanpa berbalik ketika berjalan. Kayak robot ya. Mobil mainan itu tuh. Yang 4 roda yang waduh. Nah, kalau yang versi TL-nya apabila berpusing, maka berpusinglah ia kepada keempat pihaknya. Aduh. Kalau dibuka di Yeskel 1:17. Jalan juga tuh. Pokoknya yang berkaitan dengan jalan. Udah.
Ada tersesat. Ya, begitulah firman odong-odong. Aduh, gara-gara mau cari makna jalan yang dia bilang itu apa namanya? Al-haya apa? Kebenaran dan hidup itu. Ketemu semua. Ketemu semua jalan ini. Kalau di jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, masuk lagi nih. Nah, aku mau sambungin ini dulu ya. Takut lupa. Yohanes 14 nomor 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan hidup," ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Lalu dibikinlah rambu-rambu. Gimana sih? Tadi mana sih? Yeremia 31. Yeremianya ngilang. Yeremia 31:21. Tadi ada nih Yeremia. Bikin lagi. Mati Oten. Aduh, kabur nih Otennya nih. Nah, Yeremia 31:21. Nah, Bu Adi, saya udah buatkan itu dalam satu file itu. Pertama tentang ayat-ayat porno. Yang kedua tentang apa lagi tadi itu? Tai. Yang ketiga yang ketiga ayat tentang kotoran, pornografi, kotoran, pedang, sama kontradiksi. Nah, yang terakhir ini ayat tentang jalan lagi nih. Ya, bagus. Ayo, Pak Haji, lanjutkan. Yang terakhir Bang Candu bikin kita dengarkan pengarahan dari Kasat Lantas ya. Silakan Pak Haji. Yesus menangis itu Bang Candu. Tadi di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, ya. Akulah jalan kebenaran, tidak ada yang sampai kalau tidak melalui aku. Di Yohanes 14 nomor 6. Di Yeremia 31 nomor 21, demikianlah dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik. Nah, di sini harus memperhatikan jalan ini, nanti nyungsep ya. Nah, ini nih, yakni jalan yang telah kau tempuh, ya. Awas tersesat. Makanya di sini kembalilah hai anak darah Israel. Nah, makanya ini suruh kembali ya, daripada tersesat. Nah, ini suruh kembali ke kota-kota ini. Nah, terus di ayat yang kedua, berapa lama lagi engkau mundur maju? Ah, dia mundur maju dia kebingungan. Nah, ini tersesat kayaknya dia. Makanya ini suruh mundur maju, ya, mundur maju dia. Hai anak perempuan yang tidak taat, sebab kau menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan, ya, merangkul laki-laki. Nah, perempuan merangkul laki-laki. Wah, ya, berarti dia boncengan ini. Nah, boncengan. Ya, pertanyaannya di sini, hei Kristen, makanya kalau naik motor itu nggak boleh pakai sarung, ya, pakai helm. Udah disunat semua. Iya, nah, itu berarti Kristen naik motor nggak pakai helm ini berarti dia. Pakai sarung dia pakai sarung. Jalannya mundur maju gitu kan. Jalannya mundur maju, makanya tersesat, makanya suruh balik lagi ini. Kembalilah ke kota-kotamu nih, suruh kembali dia. Ya. Nah, Verboden, iya, itu 3 pribadi 1 hakikat. Soalan bagus. Jadi pasti pendeta besar kaget nanti nih. Kaget. Jadi manalah benernya ya itu, orang sudah menempuh jalan baru mau diberitakan kasih tanda. Nah, itu harusnya kan sebelum menempuh jalan gitu. Harusnya dia itu lihat tanda bukan lihat jalan. Masalahnya dia lihat jalan. Oh iya. Itu masuk akal. Iya.
Karena ini baru didirikan itu rambu-rambunya gitu loh. Sementara kerja. Iya. Aduh ya Allah. Ini kitab apa ini? Astagfirullahaladzim. Kan di Yohanes 14 nomor 6 udah jelas, aku adalah jalan katanya kan gitu kan? Itu fakta, aku adalah jalan. Gitu. Makanya di Yeremia 31 dijelaskan bahwasanya ya di situ dirikanlah bagimu ya rambu-rambu lalu lintas ya, rambu-rambu. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan tuh. Rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikan jalan raya baik-baik. Perhatikan jalan raya ya. Awas nyungsep, nanti ada lubang. Nanti kau tersesat di simpangan. Makanya didirikan rambu-rambu. Gitu. Ya. Ini kita polantas ya. Polantas. Iya. Nah di sini perempuan merangkul laki-laki. Mungkin dia ngebut ya takut lepas dia ini. Makanya nah di sini perempuan merangkul laki-laki, boncengan dia nih. Makanya naik motor tuh harus pakai helm, jangan pakai sarung. Disunat jangan pakai sarung. Ya teman-teman OTEN. Itu kan benar di bawahnya, beginilah firman Tuhan. Artinya Yesus nggak boleh disembah, itu teman jalan. Beginilah firman Tuhan tuh ya. Itu pada kelojotan di bawah itu. Tuhan kolaborasi sama Samsat ya. Apa bukan jalan apa Samsat itu untuk bikin SIM-nya itu Abu Adit? Ya, ini dinas perhubungan itu DLLAJ. Jadi ada 3. Jadi Lantas, Dishub sama Samsat gitu. 3. Ya. Jadi keputusan bersama bahwa jalan itu harus dikasih tanda-tanda rambu-rambu, gitu kan? Terus kalau berkendara itu harus pakai helm, jangan pakai sarung. Jangan pakai sarung. Ya. Makanya Oten disunat ya. Jangan pakai sarung terus tuh. Nanti ditangkap itu. Bang Chan mau kabur dia, nggak ada Oten. Nggak ada yang bisa naik itu Oten kalau kita bahas itu. Nangis nanti dia. Takut digoreng ya. Mana sih di smart lagi? Nggak kuat. Tanya mereka Oten ini dapat SIM-nya dari mana kan gitu. Kita punya jalur langit ya, untuk ngurus SIM itu. Tol langit. Bisa jalur langit ya, bisa jalur. Iya itu langsung yang tilang Tuhan langsung bayangkan. Waalaikumsalam. Bisa ikut tender nggak tuh rambu-rambu lalu lintasnya tuh, bisa ikut tender nggak? Bisa, nanti dipasang di tiang-tiang langit. Pilot paling sibuk di muka bumi ini pilot Oten. Kalau dia bawa pesawat itu, aduh, dia harus kiri kanan takut nabrak. Siksak dia. Ya, pasti guru-guruku semua sehat dan sukses selalu. Lanjut, gaspol. Ya Rabbi. Tapi syukur ada yang bilang Bible bukan firman Tuhan itu. Alhamdulillah udah. Jadi ceritanya gini, saya pernah tanya sama orang-orang Nasrani ya. Mereka mengatakan begini, memang Yesus itu jalan. Awalnya itu jalannya bagus gitu kan. Pas di kilometer 50, tabrakan beruntun. Begitu dicek sopirnya, aduh Paulus katanya. Gitu bang. Jadi kecelakaan itu di kilometer 50 bang. Waktu Yesus yang jadi supir aman, ya kan? Begitu kilometer 50 tabrakan beruntun, dicek sopirnya Paulus. Di situ. Jadi itu menurut pengakuan orang-orang Nasrani ya. Begitu supirnya pensiun diganti sama Paulus. Enggak pensiun gitu loh. Gimana nggak tabrakan? Hadapi tikungan pakai perseniling 5 gigi 5. Enggak, dia sangka itu jalan itu lurus. Nah, ada tuh tadi kita ulas itu kan. Ternyata ujungnya maut. Gara-gara Paulus nggak perhatikan rambu-rambu. Kalau Yesus perhatikan, oh ini belok kiri, kita belok kiri. Nah, kecepatannya pun diatur. Kalau Paulus nggak, langsung gas gitu kan.
Di depan ada Akhirnya jurang. ada jurang, dia sangka lurus. Padahal Polantas sudah bilang putar balik ya, verboden kan. Nah, begitu ya Pak Haji ya. Lantas sudah bikin himbauan verboden. Nah. Gitu. Itu kesalahannya di Paulus. Itu Atau maksudnya apa? Yang digonceng kali juga salah pegang, nggak mulutnya Ya. bukan perut. Ya, gara-gara nggak pakai helm. Nah, Pakai sarung. Pakai sarung dia. Ini analisanya salah semua ini. Salah semua ini. Ayo, mainkan Bang Kan. Gimana Kang San? Coba. Ini aduh teman-teman itu mendapatkan benang merah. Ah, benang merah. Kan Bukan Yohanes Roh 14 nomor 6. Bukan nggak ditolong Roh Kudus. Ya begini kita harus mempertanyakan itu. Kok aneh Tuhan itu? Katanya suruh buat rambu-rambu, buat tanda-tanda. Kok yang diperhatikan jalan gitu. Nah, begini ya ceritanya. Jadi rambu-rambu dibuat, tanda-tanda dibuat. Nah, jalan ini di Yohanes 14 nomor 6 ngomong dia akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Aneh ya orang yang boncengan ini. Siapa yang ngomong akulah jalan? Balik lagi, maju lagi. Wah, aneh. Makanya situ perhatikanlah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Mundur lagi, ada yang ngomong akulah jalan, maju lagi, akulah jalan, mundur lagi. Nah, makanya dikatakan di situ berapa lama lagi kok akan maju mundur, gitu. Jadi dia itu maju mundur karena dengar itu jalan yang ngomong akulah jalan, begitu. Maju mundur, hilang dah. Itu nggak bisa yang merahnya itu harus ada Roh Kudus. Roh Kudus itu harus ada saat baca Bible itu, nggak boleh dipotong-potong. Oh boleh. Ustaz Abu Hadid nih kalau cerdas keterlaluan nih. Dasar besar. Jangan begitu. Nah, begitu jadi maju mundur. Tahu nggak Ustaz sampai maju mundur? Itu kalau tadi. di Amsal 14 itu pengendara yang tidak tahu diri. Dia terus jalan, dia pikir ini jalan lurus, ternyata ujungnya mati. Enggak, dia maju mundur, itu dia untung tipis-tipis kena toke tuh punggung. Disangkanya jalan lurus itu. Iya, padahal tapi jurang. ujungnya menuju maut. Modal. Jurang ini. Dari benang merah nggak ada Roh Kudus. Jadi begini ya, itu jalan lurus tuh. Rambu-rambunya belum dibuat. Gitu kan, ngacir dia. Masa nggak ada yang perhatikan rambu-rambu, ngacir. Dikejar sama lantas. Dikejar sama lantas. Tapi gini Bang, Kang, di sini kan menuju maut, berarti dia kan nyungsep nih ke dalam jurang. Kok di sini ditertawakan ini gimana ini? Nah, itu dia. yang ngetawain itu Polantas, mati loh. Ini Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka. Jadi Roh Kudusnya ketawa saat mereka mati. Roh Kudus ketawa, berhasil aku tipu gitu. Jadi Kristen itu nanti kalau sudah masuk jurang, diketawain Roh Kudus di dalam ketawa. Iya, sebenarnya maju mundur ini kayak mereka bilang Yesus itu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Nah itu maju mundur di situ. Dikejar sama Polantas kan. Akhirnya dia pikir ini sudah lurus ini jalan ini. Ternyata nyungsep. Ada saya lihat di situ berduka. Berarti pegawai perhubungan berduka ya. Jadi dia ditertawakan ya. Kalian itu salah semua, jangan asumsi. Itu kan mungkin